Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini seperti biasa nih, gua bakal bahas cerita lanjutan anime yang berjudul I Parry Everything, atau dalam bahasa Indonesianya Akan Aku Tangkis Semuanya. Jadi seperti biasa di video kali ini gua tuh bakal bahas novelnya. Dan novel yang gua bahas ini adalah volume 5. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh adalah spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Nor yang saat ini ada di lokasi yang dipenuhi banyak awan. Ingatan terakhir Nor adalah ketika dia tuh bertarung melawan monster kerangka raksasa. Monster itu tiba-tiba menyerang dengan ganas dan akhirnya salah satu pukulannya menghantam tubuh Nor, dan setelah itu tiba-tiba Nor ada di tempat banyak awan. Nor sekarang berpikir kalau dia saat ini udah mati. Ya, tapi itu cuma pikiran dari Nor. Nor sekarang tuh merasa kalau dia tuh seperti melayang di udara. Nor sekarang melihat ke bawah dan di sana ternyata ada tempat-tempat yang dia kenali. Ya, Nor pun di sini akhirnya menyadari kalau dia sekarang belum mati dan dia tuh masih ada di wilayah teokrasi. Nor juga sekarang tuh menyadari kalau dia tuh selama ini ternyata terlempar sangat tinggi ke udara. Dan sekarang Nor ini seperti terjun bebas dari tempat yang sangat tinggi. Nor saat ini sangat panik karena dia tuh terjun bebas dari langit. Di saat panik, Nor melihat monster mitra di bawahnya. Nor pun saat ini bersiap untuk memegang pedangnya dan dia langsung memukul monster mitra yang ada di bawahnya dengan menggunakan pedangnya. Karena hal itulah Nor terjatuh dengan aman dan selamat. Sedangkan monster mitra saat ini terjatuh lagi ke dungeon. Di sisi lain saat ini Ines lagi berjuang menghadapi banyak monster dengan menggunakan kekuatannya. Ines juga tentunya melindungi Rolo dari monster. Rolo saat ini kondisinya lagi nangis. Rolo terlihat sangat traumatis ketika melihat banyak demon heart yang berasal dari rasnya. Ines sekarang tuh terlihat terdesak karena gimana pun juga saat ini banyak monster yang gak berhenti menyerangnya. Jadi gak ada habisnya. Ines sekarang tuh cuma bisa berharap kalau Rolo segera bisa bangkit dari traumanya. Dengan gitu, keduanya bisa melarikan diri dari kejaran banyak monster. Nah, ketika Ines lagi sangat terdesak, tiba-tiba ada getaran yang sangat kuat di dungeon. Terdengar juga suara seperti ledakan. Ines ngerasain firasat yang buruk karena langit-langit terlihat mau runtuh. Dengan cepat, Ines langsung membawa Rolo untuk menjauh dari lokasi. Dan ya, ternyata dugaan Ines saat ini benar. Saat ini tuh ada monster raksasa yang terjatuh dari atas dan menimpa monster-monster di dungeon. Ines tentunya sangat terkejut karena ternyata ada monster raksasa. Ines sekarang tuh mengamati monster itu dan dari pakaiannya, Ines di sini menyimpulkan kalau monster itu adalah mitra. Mitra saat ini melihat Rolo dan dia mau menyerang Rolo. Tapi di sini Ines melindungi Rolo menggunakan perisainya. Ines sekarang tuh menyerang menggunakan pedang-pedang cahaya miliknya. Tapi serangannya itu nggak kerasa apa-apa di tubuh dari Mitra. Ines sekarang frustasi dan dia tuh tahu kalau dia tuh nggak mungkin bisa menang.
Segala jenis serangannya tuh nggak ada satupun yang bisa melukai tubuh Mitra. Saat ini Mitra terlihat mulai memakan batu Demon Heart satu demi satu. Setiap kali memakan satu batu, kekuatan Mitra ini bertambah dan membuat dungeon semakin bergetar. Saat ini juga terlihat kalau monster di sekitar Ines menjadi semakin lebih banyak. Ines di sini terlihat semakin frustasi dengan situasi yang saat ini terjadi. Nah, di tengah frustasinya, Ines sekarang tuh ngerasa merinding dan dia tuh melihat sumber kenapa dia saat ini bisa merinding. Ya, sekarang Ines tuh melihat Rollo berdiri dengan tenang. Rollo di sini terlihat tanpa ekspresi. Mitra di sini tuh mau meninju Rollo, tapi tiba-tiba tinju Mitra itu malah memukul rahangnya sendiri. Mitra di sini tuh terlihat sangat kesakitan. Rollo di sini tersenyum. Rollo di sini tahu kalau Mitra tuh saat ini pasti sangat kelaparan dan butuh kekuatan. Di sini Mitra mau meninju lagi, tapi lagi-lagi tinjunya tuh malah kena ke dirinya sendiri. Rollo juga di sini tahu kalau Mitra lah yang telah membuat rasnya hampir punah. Rollo di sini tuh ngomongin tentang penderitaan dari ras iblis. Setiap Rollo ngomong, di sini Mitra selalu terlihat bertingkah aneh. Dia tuh selalu mencakar-cakar dirinya sendiri dan melukai dirinya sendiri. Dan Mitra selalu mengerang kesakitan. Rollo saat ini menyuruh Mitra untuk terus memakan batu Demon Heart dan merasakan setiap penderitaan dari ras iblis. Nah, dengan sebuah perkataan saat ini tiba-tiba Mitra menusukkan lengannya kepada dadanya sendiri. Setelah itu Mitra mengambil jantungnya sendiri dan melempar jantungnya ke tanah. Rollo di sini tuh mau membuat Mitra merasakan segala rasa sakit dan penderitaan yang selama ini dialami bangsanya. Mitra di sini terus-menerus menyakiti dirinya sendiri dan Mitra tuh hanya bisa mengerang kesakitan sambil keluar air mata. Ya, Rollo di sini tuh bisa tahu isi hati dari Mitra dan tentunya Rollo juga bisa mengendalikan monster. Ya, gimana pun juga Rollo ini adalah ras Levivov atau sekarang dikenal dengan ras iblis. Makanya Rollo ini punya kemampuan alami yang bisa merasakan emosi orang lain. Rollo juga bisa merasakan isi hati orang lain dan bahkan Rollo bisa memanipulasi orang lain. Ines di sini tuh hanya bisa tercengang ketika Rollo bisa memanipulasi monster raksasa seperti dewa. Ya, Mitra di sini terus melukai dirinya sendiri. Rollo di sini ngasih tahu Ines kalau mereka tuh sekarang harus segera bergabung dengan Nor. Rollo di sini ngasih tahu yang dia lakuin ke Mitra ini nggak bisa membunuh Mitra. Rollo ngasih tahu kalau Mitra saat ini tuh sangat takut sama Nor, apalagi sama pedang hitam milik Nor. Rollo ngerasa kalau Nor bisa membunuh Mitra. Di sisi lain, Nor sangat beruntung karena dia tuh bisa selamat setelah habis jatuh dari langit yang sangat tinggi. Nor saat ini juga melihat segerombolan orang. Nor sekarang tuh ditanya sama salah satu prajurit elit yang bernama Sigir. Sigir di sini nanyain tentang apa yang telah terjadi. Nor di sini pun jelasin alasan kenapa dia bisa terbang ke langit. Sigir di sini ngucapin terima kasih karena Nor udah menyelamatkan orang-orang dari makhluk raksasa yang mengerikan. Gak lama saat ini muncullah Astira versi baik. Tentunya dia juga nanyain kepada Nor tentang apa yang telah terjadi. Di sini Astira juga mau memperkenalkan dirinya kepada para prajurit. Tapi sebelum dia memperkenalkan diri, para prajurit langsung berlutut dan memanggil Astira dengan sebutan yang mulia. Astira di sini tentunya bingung dengan apa yang telah terjadi. Sigir di sini tentunya jelasin kalau Astira ini adalah pemimpin negara. Tapi ya tetap aja Astira di sini tuh sangat bingung dengan apa yang telah terjadi. Gak lama saat ini datanglah pangeran. Pangeran di sini jelasin ke orang-orang ada suatu insiden yang menyebabkan ibunya tuh seperti orang linglung. Pangeran juga di sini berbisik dan ngasih tahu Astira untuk terus berpura-pura menjadi ibunya supaya situasi saat ini bisa terkendali. Pangeran juga jelasin kalau sekarang Astira tuh harus pura-pura menjadi ratu, karena dengan gitu situasi bakal bisa berubah.
Astira di sini mengerti dan dia tuh bakal berpura-pura menjadi ratu dan ibu pangeran. Astira di sini ngasih tahu para prajurit bahwa sekarang kewenangannya tuh telah diambil alih sama Tyrens. Jadi orang-orang harus mengikuti pangeran. Pangeran pun di sini akhirnya mengambil alih dan ngasih tahu kalau para prajurit sekarang tuh harus bersiap berperang karena Dungeon of Lamentation saat ini tuh udah aktif kembali. Pangeran juga di sini ngasih perintah untuk melakukan evakuasi kepada warga. Gak lama saat ini Ines sama Rolo akhirnya sampai di tempat Nor. Ines di sini ngasih info tentang banyaknya jumlah monster yang keluar. Ines juga ngasih info kalau monster-monster itu terus bermunculan dan gak ada habisnya. Gak lama saat ini ada suara bergemuruh. Ya, Mitra saat ini naik ke permukaan. Tapi kali ini lagi-lagi tubuhnya berubah. Tubuhnya yang sekarang tuh dipenuhi daging yang mengembung atau membengkak dan ada juga sayap besar di tubuhnya. Monster itu juga ngeluarin suara yang sangat mengerikan. Pangeran di sini mau Colorin dan kelompoknya saat ini melarikan diri. Pangeran di sini tuh ngerasa nggak ada harapan bisa menang. Jadi seenggaknya dia tuh nggak mau menyusahkan temannya dari negara lain. Sayangnya di sini Rin menolak dan Rin tuh nggak mau meninggalkan temannya. Saat ini Mitra mulai menyerang menggunakan petir hitam, tapi ditangkis sama Nor. Nor sekarang tuh berjuang untuk menangkis serangan walaupun sebenarnya dia tuh sangat kesakitan. Tangan Nor juga saat ini tuh mulai terbakar karena petir hitam itu sangat panas. Ines di sini membantu Nor dan dia tuh memasang banyak perisai untuk melindungi orang-orang. Saat ini situasi semakin buruk karena ternyata monster-monster di dalam dungeon mulai keluar ke permukaan. Dan saat ini monster-monster itu mengelilingi orang-orang. Rin di sini berusaha untuk mengurangi jumlah monster walaupun sebenarnya monster terus bertambah semakin banyak. Situasi sekarang juga menjadi semakin kacau karena Mitra juga terus-terusan menyerang dengan sihir apinya dari udara. Nor sekarang tuh berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Semua orang sekarang tuh berjuang menghadapi serangan api dari udara dan serangan banyak monster di darat. Di saat situasi tak terkendali dan membuat orang-orang putus asa, saat ini terlihat kalau Rolo bertindak. Rolo di sini tuh mencoba berbicara dengan Mitra. Mitra sekarang tuh berhenti menyerang dan dia mendengarkan Rolo. Rolo di sini bilang kalau saat ini Mitra pasti sedang ketakutan. Makanya Mitra tuh menyerang dari udara dan gak berani menyerangnya secara langsung. Ya, pada intinya ada provokasi dan sekarang tuh membuat Mitra menjadi sangat marah. Dan saat ini tuh Mitra ngeluarin banyak petir hitam. Rolo di sini mutusin untuk menghadapi Mitra. Saat ini Rolo melompat untuk menuju ke Mitra. Mitra yang marah saat ini langsung ngeluarin petir hitam ke arah Rolo. Petir-petir itu mengenai kulit Rolo dan itu juga menghantam gunung sehingga menciptakan gelombang ledakan yang besar. Ya, walaupun gitu Rolo di sini tuh cuma mengalami luka ringan. Rolo juga di sini mengkonfirmasi kalau serangan itu bertujuan cuma untuk mengancam, jadi bukan untuk membunuh. Rolo di sini meyakini kalau Mitra ini masih sangat bingung tentang apakah harus memusnahkan Rolo atau enggak. Gimana pun juga bagi Mitra, Rolo ini adalah makanan yang terlihat sangat lezat dan pasti bakal menambah kekuatan dari Mitra. Makanya bagi Rolo, Mitra ini terlihat ragu untuk memusnahkan Rolo. Karena kalau Rolo sampai musnah, Mitra tuh nggak bakal bisa memakan Rolo. Di sini Rolo terus menuju tempat yang tinggi dengan menaiki puing-puing reruntuhan. Nah, ketika Rolo udah dalam jangkauan tangan tentakelnya, Mitra di sini tuh terlihat tertawa sangat puas. Ya, Mitra tuh meyakini kalau dia saat ini bisa memakan Rolo. Dan Mitra tuh sangat senang karena Rolo tuh datang sendiri untuk dimangsa. Nah, ketika tentakel Mitra saat ini mendekati Rolo, Rolo di sini tuh nunjukin cincin yang dikasih sama Oket. Rolo juga di sini memanggil nama Rala. Rolo juga di sini memanggil nama Rala di depan cincinnya.
Saat ini muncullah kekuatan sihir dahsyat dari cincin tersebut. Aliran mana sekarang mengelilingi tubuh Rollo. Rollo juga sekarang tuh mengendalikan aliran mana itu dan sekarang terciptalah sebuah portal. Saat ini ada juga cahaya yang sangat terang dan muncullah naga bencana yang bernama Rala. Rala di sini tuh langsung menyerang tentakel-tentakel dari Mitra. Rala juga mencabik-cabik tubuh Mitra dengan menggunakan giginya. Rala juga di sini ngeluarin serangan nafas naga. Dan saat ini Mitra tuh tertutup sama cahaya dari serangan nafas naga. Tapi ya itu masih belum cukup untuk membunuh Mitra. Oh ya, hubungan Rala sama Rollo ini bisa dibilang udah seperti teman dekat. Rollo tuh akhir-akhir ini selalu berkomunikasi dengan Rala. Nah, di sisi lain pangeran tuh sekarang mulai mengumpulkan pasukan suci. Nah, dengan bantuan Rin, mereka mampu mengkoordinasikan serangan yang efektif dalam menghadapi banyak monster di dungeon. Rin di sini nunjukin kemampuan memimpinnya dan kemampuan untuk membuat strateginya sangat bagus. Ya, berkat bantuan Rollo juga yang mengalihkan perhatian dari Mitra, sekarang menghadapi banyak monster tuh menjadi lebih mudah karena mereka tuh hanya fokus ke monster dan gak perlu fokus ke Mitra. Di sisi lain, saat ini Rollo sekarang tuh meminta Rala untuk turun dan mendekat kepada Nor. Rala di sini tuh terlihat sangat senang karena dia tuh bisa bertemu lagi dengan tuannya yaitu Nor. Di sini mereka mulai ngobrol. Rollo di sini jelasin kalau cuma pedang Nor lah yang bisa membunuh Mitra. Jadi Nor tuh harus naik ke punggung naga dan harus menghadapi Mitra. Di sini awalnya Nor tuh ragu karena gimana pun juga Nor ini sangat takut ketinggian. Tapi setelah diskusi Nor pun akhirnya mau naik ke punggung dari Rala. Sedangkan Rollo sekarang tuh bakal membantu di darat dalam menghadapi monster dungeon. Saat ini Nor yang ada di punggung Rala dia tuh bertarung melawan Mitra. Mitra terus-terusan melancarkan serangan petir, tapi Nor juga terus-terusan menangkis serangan itu. Tiap serangan petir yang ditangkis selalu menimbulkan ledakan yang hebat. Rala juga selalu menyerang Mitra dengan menggunakan nafas naga. Serangan itu bisa dibilang serangan yang kuat, tapi ternyata itu cuma bisa sedikit melukai tubuh Mitra. Di sisi lain, Rin, Pangeran, Ines, Astira, dan Rollo, mereka semua tuh masih terus berjuang menghadapi monster-monster yang terus-terusan muncul dari dungeon. Mereka tuh terus bertarung sambil menjaga agar para monster gak menyerang warga. Saat ini, Rin berpikir tentang langkah terbaik apa yang harus diambil. Rin sekarang menyuruh Ines untuk membantu pertarungan Nor dan Rala melawan Mitra. Di sini sebelum Ines pergi membantu Nor, Ines tuh di sini ngeluarin serangan yang kuat. Ya, Ines ini menyapu banyak monster dengan menggunakan perisai cahaya miliknya. Setelah membunuh banyak monster, Ines pun pergi untuk membantu Nor dengan cara naik menggunakan banyak perisai yang saat ini dijadiin tangga. Rin sekarang tuh mikirin strategi lain. Gimanapun juga ketika Ines pergi, itu artinya kekuatan di darat berkurang. Makanya Rin tuh mikirin strategi terbaik supaya mereka tuh bisa bertahan dari monster. Rin di sini mulai ngasih tahu rencananya. Di sini ada beberapa prajurit suci yang gak setuju dengan rencana dari Rin. Tapi setelah didiskusikan, para prajurit itu setuju dengan rencana dari Rin. Gimanapun juga Rin tuh udah ditunjuk sama pangeran untuk memimpin perang kali ini. Rin sekarang bersama dua penyihir suci elit teokrasi. Dan mereka tuh sekarang menciptakan tembok yang sangat besar yang mengelilingi orang-orang. Ya, tembok itu punya tujuan untuk melindungi warga. Jadi supaya monster tuh gak menyerang ke area warga. Selain itu, tembok-tembok itu juga berfungsi untuk menghambat jalannya monster. Sehingga pasukan tuh saat ini bisa siap menghadapi monster-monster yang muncul. Tapi ya walaupun gitu, rencana dari Rin ini sama aja dengan mengurung pasukan di dalam tembok. Sehingga pasukan tuh gak bisa kemana-mana selain menghadapi monster-monster yang ada. Ya walaupun itu adalah rencana yang gila, seenggaknya kalau misalkan mereka semua kalah, seenggaknya mereka tuh udah bisa ngasih waktu kepada warga supaya warga bisa kabur.
Gimana pun juga untuk ngancurin tembok besar pasti butuh waktu yang sangat lama. Nah, Rin di sini tuh menggabungkan sihir api sehingga terciptalah api yang sangat besar dan api itu membakar banyak monster. Tapi ya itu masih belum cukup untuk menghentikan monster yang terus berdatangan. Di sisi lain, Nor saat ini tuh masih terus-terusan menangkis serangan petir hitam milik Mitra. Nor sekarang juga terlihat kelelahan karena masih belum ada kemajuan. Rala juga di sini tuh terus bertarung dengan bermanuver di udara. Rala juga di sini terus-terusan nembakin nafas naganya kepada Mitra. Nor sekarang tuh terlihat sangat frustasi karena musuh saat ini terus bisa melakukan regenerasi. Nah, di tengah keputusasaan tiba-tiba Nor ini melihat ada banyak perisai cahaya yang saat ini diarahkan kepada Mitra. Ya, Nor saat ini tuh melihat Ines yang sekarang ikut bertarung membantunya. Kedatangan Ines ini membuat Nor tuh memiliki harapan untuk menang. Saat ini pertarungan pun berlanjut lagi. Ines sekarang tuh membuat perisai raksasa yang melindungi kota di bawahnya. Saat ini Ines juga mulai menyerang dengan bilah cahayanya. Pedang Ines juga saat ini tuh membelah daging dari Mitra. Mitra di sini tuh masih terus menyerang menggunakan petirnya. Tapi tentunya Nor juga berjuang untuk menangkis segala jenis serangan dari Mitra. Nah, kombinasi bertarung dari Ines, Rala, dan Nor, akhirnya kombinasi itu membuahkan hasil. Jadi Ines tuh menebas Mitra dengan bilah cahaya, Rala membakar tubuh Mitra, dan Nor yang menangkis segala macam serangan dari Mitra. Nah, dengan kombinasi yang seperti itu, saat ini tuh terlihat kalau bagian tubuh dari Mitra mulai lepas satu demi satu. Saat ini, Ines tuh mengingat beberapa masa lalu darinya. Ines tuh ingat tentang perjuangan latihan dia. Ines tuh selama ini selalu berlatih mengendalikan kekuatannya. Ines ini sangat takut kalau dia tuh nunjukin kekuatan maksimalnya. Takutnya nanti tuh orang-orang pada takut dengannya dan malah menjauhi dirinya. Nah, saat ini ketika melihat Nor bertarung, Ines tuh di sini sangat kagum sama Nor karena memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bagi Ines, Nor ini punya kekuatan yang ada di luar akal sehat. Tapi anehnya Nor ini nggak pernah dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Nah, melihat Nor yang bisa bertarung dengan bebas, Ines tuh di sini mulai berpikir ulang kalau dia tuh sebenarnya nggak perlu takut untuk ngeluarin kekuatan maksimalnya. Melihat Nor yang nggak menahan kekuatannya juga, Ines tuh ngerasa kalau dia nggak perlu lagi menahan kekuatannya. Ines di sini tuh tertawa karena selama ini Ines tuh ngerasa bodoh telah menahan semua kekuatan miliknya. Kekhawatiran Ines selama ini tuh bisa dibilang adalah kekhawatiran yang gak nyata. Dan hal itu hanya berefek membelenggu kekuatan Ines. Sekarang Ines pun akhirnya nunjukin kekuatan maksimalnya tanpa harus takut dijauhi orang-orang. Ines sekarang tuh bergerak super cepat. Kecepatan ini sangat anggun dan sangat ringan. Seolah-olah Ines ini seperti lagi menari-nari di pertarungan. Ines juga ngeluarin banyak bilah cahayanya dan itu mencabik-cabik tubuh Mitra dengan banyak tebasan. Di sini bahkan ketika Ines diserang sama petir, ternyata petir itu langsung dipotong sama bilah cahaya milik Ines. Ines sendiri di sini baru tahu kalau ternyata kekuatan aslinya bisa memotong petir. Ines di sini terus mencincang tubuh dari Mitra hingga saat ini tubuh Mitra pun terlihat menjadi semakin mengecil. Ines yang tadinya nggak bisa melihat gerakan cepat dan gila dari Nor, sekarang Ines tuh bisa melihat semuanya. Ya, Ines yang udah lepas dari belenggu kekhawatiran tentang bakal dicap sebagai monster, sekarang tuh dia melepaskan belenggu itu dan akhirnya dia bisa bertarung sangat hebat. Ines di sini tuh mencabik-cabik musuh sambil tersenyum. Ines juga sekarang tuh sangat menikmati perasaan lega karena dia tuh bisa melepaskan semua kekuatannya tanpa harus khawatir dijauhi orang-orang. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk I Love Ship, Dunia Fun, Rev, Renada Wijaya, Sano, Sukasa, Aditya Dharma Putra,
Hisam Prayogo, Friyatama, Dino Bagus, HS, Ma'arif, Sasuga Kuasama, Raka Putra Utama, Fernando Chandra, Nail, Regal Bayhaki, Sarin Senju, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.